Kembali lagi di Ngobrol Pintar bersama Eka. Jadi tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, tetap patuhi prokes, jangan lupa jaga mood, jaga kewarasan, dan jaga kesehatan mental. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang gimana sih caranya kita biar maksimal belajar, dimana kita kan ini hampir 2 tahun ini kita kegiatan dilakukan secara online, baik sekolah, kuliah, ataupun bekerja itu pun dilakukan secara online, work from home gitu kan. Jadi di video kali ini aku mau bikin tips dan triks gimana sih caranya kita tuh biar tetap maksimal gitu kan, biar pelajaran itu masuk di otak dan bisa memaksimalkan waktu belajar di masa pandemi ini. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip dan stay tune. Oke, pernah nggak sih kalian itu ketika mau kuliah ataupun mau kerja kan tuh ngerasa males, nggak semangat, bosen sama sistem kuliah yang itu terus, atau bahkan malah bangun 5 menit sebelum kelas dimulai atau sebelum kuliah dimulai, ngaku. Nah, kalian tuh nggak sendiri karena aku dulu juga kayak gitu ya kan. Terus ya akhirnya karena ini pandemi dan pandemi itu kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir, otomatis kita mau nggak mau kita tuh harus beradaptasi dengan bagaimana cara bekerja, cara belajar, ataupun cara kuliah dan sekolah seperti itu kan. Nah, untuk itu, untuk kalian yang masih males, masih bosen, dan masih ogah-ogahan kalau mau belajar, kalau mau sekolah, kalau mau kuliah, yuk dibiasain buat ngerubah perilaku kalian, karena mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini. Cara yang pertama yaitu bangun pagi dan sempatkan olahraga. Nah, ini tuh di video aku yang sebelumnya di Ngopi episode 4 itu kan pernah tak bahas ya, kalau biar kita semangat menjalani hari itu kuncinya bangun pagi dan sempatkan untuk olahraga. Tentu ada perbedaan guys, ketika kita tuh bangun pagi jam 5, jam 6 dengan kita bangun ngepres waktu kuliah dan bangun siang, itu tentu ada perbedaan. Kayak gimana tubuh itu lebih merasa siap ketika kita bangun pagi, apalagi kalau kita menyempatkan untuk olahraga gitu kan. Di video aku yang sebelumnya juga udah aku jelasin kalau olahraga itu bisa meningkatkan hormon endorfin, bisa mengurangi stres, bisa memicu kita untuk bahagia seperti itu. Nah, di situ ketika kalian olahraga, tubuh itu akan terstimulus untuk melakukan kegiatan gitu kan. Jadi ketika selesai olahraga dan kalian tuh sudah badan kalian sudah ngerasa seger gitu kan, nah itu pasti bakal tubuh ini ngerasa siap buat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Makanya ketika kalian belajar, bangun pagi sama olahraga itu sangat berpengaruh pada proses belajar kalian. Tubuh akan merasa lebih siap dan lebih gampang untuk menerima pelajaran yang masuk daripada kalian yang bangun siang dan kemudian apalagi bangun yang 5 menit sebelum masuk kelas. Aduh, beda banget. Coba kalian. Itu adalah mandi pagi. Ayo, ngaku diantara kalian siapa yang mau kuliah atau mau sekolah nggak mandi, cuma cuci muka doang, ngaku. Itu sih, cuman berpengaruh banget gitu loh. Apalagi kalau kalian bangun pagi, olahraga, mandi, itu pasti akan seger gitu kan badan. Dan ketika tubuh udah seger, otak seger, otomatis otak dalam menerima pelajaran, dalam menerima informasi itu bakal lebih siap dan lebih cepat untuk masuk ke otak. Yang ketiga adalah rutinitas kita sehari-hari ketika kita mau pergi ke suatu tempat, ketika kita mau pergi kuliah atau pergi ke sekolah, yaitu jangan lupa untuk skincare dan dandan. Oke, memang ini simple, cuman aku akui kalau kita memakai skincare dan dandan terlebih dahulu, entah itu cuma pakai bedak atau lipstick, itu bakal meningkatkan mood guys. Jadi kayak kita tuh puas dengan diri kita sendirian, terlihat bersih, terlihat cantik. Kemudian mood kita pun akan naik dan kayak aduh aku puas sama penampilan aku hari ini. Jadi kayak kita melakukan hal apapun setelahnya tuh kayak lebih sepenuh hati gitu kan. Kalian jadi lebih percaya diri juga dalam menghadapi hari gitu. Makanya ini tuh sangat berpengaruh biar kita tuh siap untuk menerima pelajaran kayak gitu. Jadi prepare for yourself, entah itu kalian bangun pagi, olahraga, mandi, skincare, dan itu kayak prepare yourself buat menerima pelajaran yang masuk kayak gitu. Kalau kalian aja nggak prepare sama diri kalian sendiri, ya gimana kalian bisa maksimal buat menerima sesuatu yang masuk. Keempat, yaitu siapkan camilan dan minuman. Ayo, siapa nih kalian yang suka makan, suka cemil, dan suka minum ketika lagi belajar? Nah, itu bisa menjadi salah satu cara optimal buat kalian itu bisa belajar dengan maksimal. Ketika kalian tuh ngantuk, ketika kalian bosen, seenggaknya kalian tuh punya camilan gitu yang buat kalian makan, punya minuman yang buat kalian selingan rasa bosan tadi. Siapkan minuman yang sesuai dengan mood kalian. Misal kalian tuh suka jus, kalian suka kopi, kalian suka energen, apapun itu yang
bisa menjadi mood booster kalian, itu kalian bikin. Jadi kayak kalian belajar itu dengan hati yang gembira karena udah cakep, udah bersih, terus tersedia camilan dan minuman, itu bakal kalian bikin nyaman gitu kan, nyaman buat belajar. Otomatis kalau kita nyaman, otak kita pun juga enak buat nerima sesuatu hal yang masuk. Kalau aku biasanya sih tim es kopi ya, jadi aku bikin kopi gitu kan, terus aku kasih es batu, jadinya kan udah seger, dingin, terus kopi itu juga bikin gak ngantuk, jadinya kayak perpaduan yang pas buat aku, apalagi kalau buat nemenin begadang kayak gitu. Udah andalanku dulu tuh selalu es kopi kayak gitu. Yang kelima adalah cari suasana yang tepat. Oke, memang tips yang aku sampaikan ini selalu simpel, cuman itu tuh sangat berpengaruh. 80% di antara kita kalau belajar itu pasti cari tempat yang PW, kayak kasur, cari tempat yang empuk, yang enak, sama tiduran, terus off cam, cuma pakai pakaian seadanya, jilbab seadanya, padahal suasana diri yang nyaman itu bakal berpengaruh pada proses belajar. Makanya mulai dari sekarang cari suasana yang tepat, kalau bisa jauh dari kasur. Kalau kalian punya tempat belajar khusus, itu bakal lebih membantu kalian karena kalian bisa fokus di titik situ, nggak tergoda untuk ke kasur. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa cari tempat yang enak, entah itu di ruang tamu, di ruang keluarga, terus kemudian atau cari tempat yang terkena sinar matahari. Itu pasti bakal berbeda kan suasananya dengan ketika kita berada di kasur deket bantal, otomatis auto deh ketiduran. Siapa di antara kalian yang suka ngezoom terus ketiduran? Tips yang keenam adalah catat apapun yang diterangkan dosen. Oke, bagi kalian yang sekolah ataupun kuliah, entah memakai classroom, entah memakai Zoom, apapun itu, fasilitas apapun yang diberi dosen kalian, diberi guru kalian kepada kalian, itu kalian catat apapun yang ada di situ. Oke, mungkin kalian mikirnya bakal aduh, ini kan bisa dibuka dalam jangka waktu yang lama, ini kan bisa dipelajari besok-besoknya. Ya, tapi rasanya itu berbeda ketika kita mencatat. Kita pasti bakal lebih mudah mengingat tentang pelajaran yang disampaikan ataupun informasi yang diberikan oleh guru itu ketika kita mencatat kayak gitu. Nah, bagi kalian yang tipikal aesthetic person gitu kan, apa-apa itu harus estetik, kalian bisa banget kayak beli pulpen yang berwarna, pakai sticky notes atau pakai binder, apapun itu yang bisa buat mood kalian tuh naik buat menulis. Itu tuh sangat penting, apalagi itu akan memudahkan kalian dalam proses belajar di saat akan ujian. 7. Jangan ragu untuk bertanya dan cari tahu hal yang tidak kalian mengerti. Oke, ini mungkin banyak ya yang udah nyampein kayak ketika kalian tuh nggak ngerti sama suatu pelajaran, kalian tuh nggak ngerti sama suatu mata kuliah, ya jangan ragu untuk bertanya guys. Kalian tuh punya guru, kalian tuh punya dosen yang bebas ditanyain tentang apapun gitu kan. Kalian tanya, jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Di samping kalian itu bakal mendapatkan jawaban atas pertanyaan kalian, kalian juga pasti akan dinotis oleh guru atau dosen tersebut. Dan ketika kalian tuh udah dinotis sama dosen, biasanya tuh kalian bakal mudah banget dapat nilai. Jadi kalian dapat dua keuntungan kan. Yang pertama, kalian paham sama apa yang gak kalian mengerti, dan yang kedua, kalian tuh dapat bonus notis dari dosen atau guru yang bersangkutan. Kalau kalian tuh udah diterangin tapi kalian masih agak-agak ngerti gitu, kalian bisa mensiasati ketika habis kuliah atau ketika habis sekolah itu browsing di Google ataupun di YouTube ataupun cari jurnal atau apapun itu. Sekarang media belajar itu luas guys, media informasi juga luas. Kita bisa cari di jurnal penelitian, bisa cari di Google, bisa cari di YouTube, apapun informasi tentang pelajaran yang kita hadapi seperti itu. Jadi kalian cari informasi itu sampai kalian itu paham benar tentang apa yang dijelasin dosen kalian, karena itu bakal menjadi poin plus buat otak kalian kalau kalian tuh ngerti sama pelajaran itu. Dan ketika nanti ujian itu datang, itu pasti bakal kayak udah mancep gitu loh ke otak. Apa sih mancep? Udah terpatri gitu kan, udah terpatri di otak kalian. Oh, aku dulu tuh pernah nyari kayak gini dan jawabannya tuh kayak gini, kayak gitu. Yang terakhir adalah jaga mood, jaga kewarasan, dan jaga kesehatan mental. Oke guys, ini memang perlu banget buat kalian. Jangan sampai kalian tuh stres, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, karena kita emang selalu apapun di rumah, kita nggak bisa keluar sebebas dulu. Itu kayak emang kadang bikin stres gitu kan bagi beberapa di antara kalian. Nah, itu kalian harus manage kestresan kalian. Kalian yang tahu sih bagaimana cara manage kestresan kalian gitu. Karena mood buster setiap orang tuh beda-beda kan ya. Cara menangani kestresan orang itu beda-beda. Ada yang dengan baca buku, ada yang dengan shopping misal, ada yang dengan nonton film. Ya, semua pokoknya lakukan apapun biar kalian tuh nggak stres ketika di rumah aja. Ketika kalian nggak stres, kalian itu hidup dalam kebahagiaan, pikiran kalian tuh juga bakal sehat dan bisa menerima informasi itu masuk dengan mudah.
Sebagaimana peribahasa, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bener gak ya? Ya, kayaknya itu deh. Udah SD kan? Lama, udah berapa tahun yang lalu, udah lupa itu peribahasanya. Pokoknya kayak gitu. Oke, sekian bacotan aku di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya request pembahasan, jangan sungkan untuk isi kolom komentar. Bakal aku bahas di next episode. Oke, see you!